يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Lurah Induk Kelurahan Tanjung Pandan atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Wala
Famani bertahu Pada Allah dari godaan yang bersekutu itu, mereka berkata keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang yang cinta kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan ada pula yang menjawab salam hukumnya wajib, memberikan salam hukumnya sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, ada nenek-nenek? Mana? Oh, banyak di belakang. Syukur banyak di belakang. Kalau di depan kata orang rusak pemandangan. Masya Allah. Adapun bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu semua, dan mudah-mudahan kumpul dan hadirnya kita bisa menurunkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satu orang pun yang keluar daripada majelis ini. Mudah-mudahan Allah telah menggugurkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan tidak terhingga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan, kamu pasti tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Walaupun lelautan dijadikan tintanya, pepohonan di seluruh muka bumi ini kita jadikan pena-pena untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan bagi kita, maka itu semua tidak cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya agar senantiasa hidup kita berkah,
rezeki kita bertambah, profesi kita Allah jaga dan semakin baik, yaitu caranya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Ada nikmat sehat, ada nikmat luangnya waktu, dan terutamanya adalah nikmat Islam. Karena dengan nikmat Islam kita tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun banyaknya harta kita, setinggi apapun jabatan yang kita punya, tapi kalau kita tidak punya agama Islam di dalam diri kita, maka tidak berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, tatkala kita sujud untuk memperbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku untuk selalu berada di jalan agama. Selanjutnya nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat iman. Karena dengan nikmat iman hati kita tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya iman di dalam diri kita, susah kita untuk taat istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, banyak gak bu orang Islam tapi kekurangan iman? Banyak gak bu orang Islam tapi tidak salat? Banyak gak bu? Jangan bilang banyak, bilangnya banyak. Saking banyaknya orang Islam tapi meninggalkan salat dikarenakan kekurangan keimanan dalam dirinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita cara bagaimana caranya agar iman kita ini naik terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita ini naik turun, naik dengan adanya ketaatan amal ibadah kepada Allah, dan iman kita akan turun tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala iman kita naik, kita jaga diri kita daripada segala maksiat yang kita akan lakukan. Karena apa? Tatkala ada maksiat yang kita lakukan, ada penghalang dalam diri kita. Entah itu penghalang dari dalam diri yang merasakan lelah, capek, malas untuk taat beribadah kepada Allah, ataupun penghalang daripada luar diri kita. Entah tiba-tiba anak kita rewel, atau tiba-tiba bos kita menyuruh kita melakukan suatu pekerjaan sehingga meninggalkan sholat. Tapi tatkala kita istiqomah beribadah kepada Allah, insya Allah akan terus mendatangkan ketaatan-ketaatan yang lainnya, yaitu nikmat iman. Selanjutnya nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat. Walaupun nikmat sehat ini seringkali dilupakan, nikmat sehat ini adalah nikmat yang besar. Kalau tak percaya bu, nikmat sehat nikmat yang besar, pilih mana bu? Ada 4 pilihan. Pilih sehat banyak duit, atau sehat nggak punya duit, atau sakit banyak duit, atau sakit nggak punya duit. Pilih mana bu? Pilih mana bu? Masya Allah, pilihannya Pak, sehat banyak duit. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah berikan kesehatan dan banyak duit. Sekarang yang tadinya 4 pilihan menjadi 2 pilihan. Pilih mana bu? Pilih sehat, gak punya duit, atau sakit, banyak duit. Pilih mana bu? Apa bu? Masya Allah Pak, tetap Pak, sehat banyak duit. Cerdas. Tetap pilihannya yang penting sehat banyak duit. Sehat walaupun tidak punya duit. Karena dengan nikmat sehat kita masih nyaman beribadah. Dengan nikmat sehat kita masih enak menyantap makanan, betul. Dengan nikmat sehat kita masih semangat bekerja cari duit.
Selanjutnya nikmat-nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad begitu besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu umat-umat sebelum Nabi Muhammad tatkala mereka berbuat dosa dan tatkala mereka ingin tobat kepada Allah, apa kata Allah? Faqtulu anfusakum. Suruh bunuh diri dulu. Jadi kalau mau tobat bunuh diri. Tapi umat Nabi Muhammad tatkala kita berdosa kepada Allah cukup dengan meminta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak nabi-nabi itu yang iri kepada umat Nabi Muhammad, apalagi kepada Nabi Muhammadnya. Dalam kitab Nur Muhammad, Pak, disebutkan di sana Nabi Adam punya satu dosa. Apa dosanya? Makan buah khuldi. Tahu deh buah khuldi? Tahu ya buah khuldi? Tahu katanya. Saya juga belum pernah lihat, Bu. Nabi Adam alaihissalam tatkala makan buah khuldi itu nyangkut di leher, Bu. Makanya nanti pas pulang ke rumah lihat suaminya pegangin lehernya, jakunnya nih, bilang, "Bang, ini buah khuldi, Bang." Jadi tatkala Nabi Adam alaihissalam berbuat satu dosa yaitu memakan buah khuldi, langsung Allah kontankan akibatnya. Allah luncurkan seluruh pakaiannya sehingga telanjang. Dengan satu dosa ini Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Dengan satu dosa ini Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Dengan satu dosa ini Nabi Adam alaihissalam dipisahkan dari Siti Hawa. Dengan satu dosa ini Nabi Adam alaihissalam dipisahkan selama 400 tahun. Karena satu dosa. Tapi kalau kita sekarang, Bu, sehari berapa kali kita berdosa, Bu? Umat Nabi Muhammad ini sehari berapa kali kita berdosa, Bu? Alhamdulillah Allah tidak langsung kontankan azabnya di dunia. Tapi tatkala kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, karena datangnya belakangan akhir zaman dan bentar-bentar lagi kiamat, umat Nabi Muhammad walaupun datangnya belakangan masuk surganya duluan, betul? Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa belum bisa masuk surga kecuali setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya belakangan masuk surganya duluan yang masuk, Bu. Karena kita ini kan calon-calon penghuni surga, betul, Pak? Yang namanya calon kan gak jadi semua. Besok pemilihan desa, kepala desa, yang nyalonin berapa? 4, 3. Yang jadi 1. DPR yang nyalonin berapa? Yang jadi beberapa. Yang namanya calon kan gak jadi semua. Tapi insya Allah orang-orang yang selalu menjaga amal ibadahnya, selalu hadir di majelis taklim, insya Allah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena zaman sekarang ini banyak sekali syubhat, banyak sekali fitnah tentang Maulid, betul, Pak? Ada yang bilang Maulid itu tidak boleh, bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka. Padahal surganya Allah Subhanahu wa taala begitu amat luas. Nanti begitu di surga, orang yang membid'ahkan Maulid melihat orang-orang yang ahli Maulid. Oh, ternyata kamu di surga juga. Jadi kalau mau Maulid silahkan, tidak mau Maulid silahkan. Yang penting apa? Ini adalah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adakan, kita bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Pak, umatnya,
Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, ila akhir. Itu Abu Lahab, tatkala ditanya dengan salah seorang saudaranya daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah meninggal dunia. Ada salah satu paman Rasul mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ditanya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang kau dapatkan setelah apa yang kau lakukan kepada Rasulullah? Kata Abu Lahab, aku mendapatkan siksaan yang amat sangat pedih. Tapi khufifat alayya fi kulli yaumil isnin, diringankan untukku setiap hari Senin azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap hari Senin, karena dia bergembira tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia. Dikarenakan Rasul lahir pada hari Senin, tatkala itu Abu Lahab menunggu-nunggu kelahiran keponakannya. Begitu keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sangat amat bergembira. Karena gembiranya ini, dan juga pada malam hari itu dia melakukan satu kebaikannya, itu membebaskan satu budak perempuannya yang bernama Suwaibah. Jadi Suwaibah disuruh oleh Abu Lahab, Suwaibah, lihat Aminah yang sedang melahirkan, bantulah ia dalam persalinannya. Begitu lahir dikasih kabar, wahai Abu Lahab, ternyata alhamdulillah keponakanmu laki-laki. Waktu itu laki-laki bangga, Pak. Senang dia, saking senangnya apa? Wahai Suwaibah, pada malam hari ini saksikanlah bahwasanya kamu merdeka, tidak lagi menjadi budak. Dia saking bergembira. Karena gembiranya itu, Abu Lahab itu dibebaskan sedikit, diringankan azabnya setiap hari Senin. Apalagi kita umatnya yang selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak nanti kita dibangkitkan mudah-mudahan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya pada malam hari ini kita luruskan niat. Datang ke acara maulid mau apa? Mau apa dek datang ke acara maulid? Bu, mau apa bu? Dapat berkah. Mau telur? Katanya ada telur 2000 biji Pak. Masya Allah. Ini saya bangga ini. Mau dapat telur bu? Telur mulu bu. Kemarin telur. Tadi malam dapat telur juga. Masa malam ini telur lagi? Tapi mudah-mudahan kita datang ke sini dengan niatan kita cinta kepada Rasul, dengan niatan agar kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat 1400 tahun yang lalu kurang lebih, lahirlah seorang manusia yang begitu agung, yang diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah seorang pemimpin yang paling tinggi, yang paling sempurna akhlak dan amal ibadahnya. Ialah seorang rasul yang bahkan dicatatkan dalam kitab-kitab sejarah. Ada kitab yang namanya 100 pemimpin dunia yang paling berpengaruh di dunia, yang menuliskan non-muslim. Tapi nomor pertamanya, urutan pertama, ranking pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak ada di dalam satu diri seseorang sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi dan rasul, ialah pemimpin tatkala salat, ialah panglima perang, ialah juga bisnismen pedagang, dan dia seorang kepala negara. Siapa kalau lihat pemimpin-pemimpin zaman sekarang yang tergabung dalam dirinya
Tidak ada. Maka sangat sempurnalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hadir di sini untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan tatkala tarekat kita membaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang baik. Tapi bagaimana caranya kita mencontoh Rasul? Rasulnya kan sudah tidak ada. Kalau sekarang kita lihat ustaz-ustaz kita contoh bisa, tapi Rasul sudah meninggal. Bagaimana caranya kita mencontoh Rasul? Yaitu daripada sirah-sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Qur'an, daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita contoh Rasul dari situ. Tapi zaman sekarang banyaknya fitnah, apalagi terhadap pemuda. Ini apalagi pemuda banyak hadir di sini, anak-anak kecil. Insya Allah penerus kita. Insya Allah mudah-mudahan pemuda kita Allah perbaiki dirinya. Mudah-mudahan pemuda kita Allah jadikan pemuda yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan pemuda kita Allah jadikan para penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah. Amin ya rabbal alamin. Karena apa pemuda? Kalau ngomongin kita yang udah tua, Pak, ini kita yang paling penting pemuda kita. Difitnah, dijajah dari apa? Dari fashionnya, pakaiannya, betul. Zaman sekarang kita masya Allah melihat pemuda, Pak. Karena pemuda ini ada yang namanya di dalam hatinya hubbu taqlid, suka meniru-niru. Apa yang dilihat itu yang ditiru. Ada perawan zaman sekarang, Bu, umur 18 tahun pakai kaos adeknya yang umur 8 tahun. Kekecilan, ngetak, ke atas enggak, ke bawah enggak, perutnya kelihatan. Mending orang India emang begitu. Kalau orang India, nah ini bocah kampung, udah hitam, dekil, digaruk ngebul. Masya Allah. Di jalan-jalan kita lihat itu, Pak, masya Allah, pakai celana pemuda itu, perempuan pakai celananya namanya celana wahai. Ada celana wahai? Celana wahai apa celana Hawaii? Karena ada dua, Bu, zaman sekarang. Ada yang namanya celana Hawaii, ada celana wahai. Apa bedanya, Ustaz? Kalau celana Hawaii itu dari lutut ke betis, celana Hawaii, betul. Kalau celana wahai dari lutut ke atas. Manggil, Pak, wahai laki-laki, wahai. Naikkan lagi dikit, hai hai. Naikkan lagi dikit, aduh hai. Masya Allah. Laki-lakinya sekarang, zaman sekarang apa yang dilihat? Grup band, boy band, grup band, apalagi K-pop, betul. Banyak ditiru vokalisnya, pakaiannya ditiru, gayanya ditiru. Vokalisnya itu rambutnya diwarnain, ikut diwarnain sama dia, warna merah, persis kena kuah bakso. Pakai anting, ditiru pakai anting. Mending antingnya emas, kawan. Udah gitu hadiah jajan taruh. Masya Allah, luar biasa. Pemuda-pemuda kita. Apalagi kalau di Jakarta, anak-anak alay, Pak. Itu kalau ngomong susah kita ngertinya, Pak. Saya, lu, gue, sebenarnya aku sayang bingo sama kau. Sayang bingo. Begitu SMS-an, Pak, pacaran, itu suka disingkat-singkat. Kita suka bingung itu bacanya.
Dia tulis SYNG LG APN, saya lagi ngapain? Dijawab sama perempuannya, LG MKN, lagi makan. Ditanya lagi, MKN apa? Makan apa? Dijawab lagi, JNGKL, jengkol. Padahal tulis-tulisan singkat-singkat, luar biasa. Apalagi pemuda kita nih yang laki-laki, kalau malam minggu, lihat motornya, itu knalpotnya diubah, yang tadinya standar jadi knalpot racing, R9, naik motor Ninja, 150R, 250R, Masya Allah. Itu suka dikeber-keber, Pak. Pengang kita Pak dengarnya, betul. Itu sampai ada di tempat nenek-nenek lagi sholat sampai kaget, Pak. Dikeber itu motor lagi maghrib di depan rumah nenek-nenek lagi mau sholat, dikeber kencang-kencang. Nenek-nenek lagi sholat sampai salah baca doa. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati gitu. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Merek-merek motor dia sebutin. Luar biasa. Pemuda kita, tapi alhamdulillah saya banyak melihat pemuda di masjid itu. Di tempat lain seringkali kalau kita mengadakan majelis taklim yang hadir bapak-bapak, kakek-kakek, ibu-ibu, nenek-nenek sama anak-anak kecil. Seringkali pemudanya hilang, betul? Padahal kita hadir di majelis taklim itu banyak keberkahan. Biar bagaimanapun deritanya kita, pegelnya kita, tak kalah kita duduk di majelis taklim. Makanya ibu-ibu saya tahu Bu, kakinya udah pada kesemutan kan? Matanya pegel, kadang gatel, mau digaruk malu, digeser kanan salah, geser kiri salah, diselonjokin salah, kesemutan, betul Bu? Tapi insya Allah berkah. Makanya ibu-ibu seringkali kalau datang ke majelis taklim itu bawa senjata, Pak. Ganda kurang, minyak telur, bakso caplang, minyak kawat, semuanya dibawa. Masya Allah. Ibu, tak apa-apa, yang penting hadir di majelis taklim berkah, dapat ilmu. Kadang yang namanya kita, Pak, suka lupa, betul. Apa yang disampaikan suka lupa. Ustaz nyampaikan baca doa makan, ada doanya makan deh, ada dibaca. Insya Allah tergantung katanya. Kalau makanan biasa aja, insya Allah ingat baca doa. Begitu makanan enak, perut lapar, langsung sikat lahap makan. Mau masuk WC ada doanya Bu, dibaca. Insya Allah. Tapi kata orang tergantung. Kalau kita di atas motor Bu, sakit perut, itu lama banget perasaan di atas motor itu. Nyari-nyari WC, begitu turun langsung berlari. Begitu berlari lupa baca doa, masuk WC. Mau tempur Pak sama istri ada doanya Pak? Ada, dibaca, nggak keburu. Yang penting hadir di majelis taklim. Ini ada orang jarang hadir di majelis taklim. Begitu mau makan dia ingat, wah kata Ustaz membaca doa tadi saya lihat. Waktu saya lewat, doanya apa tadi ya? Begitu dia mau makan, dia baca doa apa? Ini jarang baca doa. Begitu mau makan, baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Salah baca doa. Gara-gara apa? Jarang hadir di majelis taklim. Enggak apa-apa hadir di majelis taklim. Zaman sekarang banyak modelnya. Ada yang namanya kitab, ngaji bawa kitab, betul. Ada yang namanya jiping, ngaji bawa kuping, kayak kita nih sekarang. Ada
ada lagi yang namanya yang lebih enak, jider, ngaji sambil nyender. Ada lagi yang paling khusyuk, jiler, ngaji sambil ngiler. Ustaz di depan ceramah berapi-api, dia tertunduk di belakang berair-air. Masya Allah. Makanya nih pemuda, hadir di majelis-majelis taklim, penuhi saf-saf sholat kita. Jangan sampai masjid kita renovasi, kita jadiin bagus seperti kurung batang keadaannya. Kurung batang kita beli yang mewah, yang bagus, stainless, warnanya silver, bagus. Begitu disuruh masuk, ayo masuk, nggak ada yang mau masuk. Betul. Jangan sampai seperti kurung batang. Ini akibatnya gara-gara kosong terus, yang ngisi kakek-kakek terus. Betul. Apa-apa semuanya kakek-kakek sekarang. Kita lihat yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, baca Quran aki-aki, sholawatan aki-aki, gulung karpet aki-aki, gulung tikar aki-aki, mukul beduk aki-aki, ngures kolam aki-aki, yang nyapu aki-aki, yang ngepel aki-aki, yang mati bukan saya yang bilang, Ki. Itu no ibu-ibu di belakang no. Masya Allah. Kita hadiri majelis taklim, majelis ilmu, insya Allah berkah. Apalagi dengan kita mengamalkan apa yang telah disampaikan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak bersolawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat, Inna sholata alaiya nur. Sesungguhnya sholawat kepadaku itu adalah cahaya. Seorang alim ditanya, wahai alim, bagaimana caranya saya agar saya menghilangkan kecenderungan diri saya untuk bermaksiat kepada Allah? Salah satunya apa? Katanya perbanyak bersolawat. Karena apa? Karena di dalam diri manusia, di dalam hati kita ini terdapat kegelapan, betul. Dan kegelapan tidak akan hilang kecuali dengan yang namanya cahaya. Dan cahaya tidak akan ada kecuali dengan yang namanya sholawat. Makanya seorang alim ditanya, wahai seorang alim, bagaimana cara kita dengan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada cara lain kecuali dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang ini luar biasa. Bagaimana agar kita tahu itu ciri-ciri sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu dengan kita baca-baca tarikh Rasul, dengan kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, masih semangat bu? Aduh, udah kesemutan aja ini. Kita tes Pak, ibu-ibu Pak, masih semangat apa tidak? Ayo bu, kita sholawatan bareng-bareng. Ibu-ibu dulu, nanti bapak-bapak. Ayo bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Sekarang bapak-bapak, lihat bapak-bapak, kita tes semangat apa enggak nih? Pak. Salatullah salamullah ala taha
Bapak-bapak masih semangat. Ayo semuanya kita bareng-bareng, ibu-ibu, bapak